Saya ambil ya. Hmm. Halo, selamat sore pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Dila dalam acara Yuk Cari Tahu. Yap, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memproduksi tahu dari kacang kedelai sampai jadi tahu olahan. Dan yang tidak kalah menariknya nih, yang memiliki usaha ini juga terbilang masih cukup muda loh. Wah, bisa jadi inspirasi juga nih kayaknya buat kalian yang masih ragu untuk membuka usaha dari dini. Karena si pengusaha muda ini juga akan menjelaskan ke kita bagaimana ide awal membuat usaha yang mungkin jarang diminati anak muda ini. Dan bagaimana juga sistem pemasarannya sampai ke konsumen. Pasti penasaran kan gimana? Yuk cari tahu. Lembut luarnya dan juga di dalamnya. Ini adalah sebuah makanan yang dibuat dari endapan kacang kedelai yang mengalami proses koagulasi. Makanan ini sangat banyak jenis olahannya dan juga sangat akrab di tengah-tengah masyarakat kita. Yap, makanan ini tahu namanya. Diambil dari bahasa Cina, kata tahu yang berarti kedelai, hu yang berarti hancur menjadi bubur. Tahu masuk dalam kuliner tertua di dunia. Tahu pertama kali muncul sekitar 2200 tahun yang lalu dan masuk ke Indonesia mulai abad ke-10. Tahu kaya akan protein, zat besi, dan kalsium. Tahu adalah makanan yang baik untuk mengendalikan berat badan. Makanan ini dapat memberikan energi dan nutrisi untuk tubuh, serta rendah kalori dan kolesterol. Saya dan suami memiliki ide untuk berkecimpung di pabrik tahu ini sudah dari 2014. Awalnya sih diajak teman untuk join, lalu setelah kami pertimbangkan, akhirnya saya memutuskan berhenti dari pekerjaan saya dan fokus di bisnis pabrik tahu ini mulai dari awal 2014. Oh iya pemirsa, saat ini pabrik tahu yang dimiliki Kori memproduksi dua jenis varian tahu yang berbeda loh, yaitu tahu putih dan tahu goreng. Kami memiliki dua jenis tahu, yaitu tahu putih dan tahu goreng. Untuk tahu goreng sendiri kami ambil dari tahu putihnya, lalu kami goreng lagi menjadi tahu goreng. Tahu juga telah mengalami indigenisasi di Indonesia, sehingga muncul berbagai varian tahu serta panganan berbahan tahu. Karena dari beberapa jenis tahu yang paling banyak diminati oleh konsumen yaitu dua jenis tahu tersebut tadi. Yang satu tahu goreng pun itu lebih ke pedagang-pedagang seperti tukang siomay, tukang bakso, banyak yang request tahu-tahu goreng tersebut. Tampilan luar tahu pun ada yang berwarna putih maupun kuning. Karena populernya, tahu menjadi bagian tak terpisahkan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai tingkat sosial. Dan aneka makanan yang melibatkan tahu antara lain tahu bacem, tahu bakso, tahu campur, tahu guling, tahu isi, perkedel tahu, kerupuk tahu, tahu pedas, tahu crispy, dan lain sebagainya. Tahu goreng biasanya dihidangkan untuk menemani makanan berkuah cair, seperti mie bakso, soto, batagor, dan siomay. Salah satu bentuk dimsum juga menggunakan tahu kukus sebagai komponennya. Ya karena permintaan dari pasar sendiri, jadi kami menyiapkan dua jenis tahu tersebut biar lebih fokus. Kalau terlalu banyak jenis yang kami produksi, tapi beberapa jenis yang tidak terlalu diminati, kan sayang, rugi gitu kan. Jadi kami produksi yang benar-benar diminati oleh konsumen gitu. Pemirsa di rumah mau tahu juga kan hambatan apa yang dialami Kori saat merintis usaha produksi tahu tersebut? Habis pariwara berikut ini, kami juga akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatannya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Yuk Cari Tahu.
Di akhir tahun 2013, Cory sudah mulai melirik industri tahu ini dan mulai mempelajari langsung dari industri pembuatan tahu milik temannya. Setelah Cory sudah cukup paham dalam mempelajari bisnis industri ini, setahun kemudian, tepatnya di tahun 2014, Cory mencoba mendirikan pabrik tahunya sendiri dengan dibantu oleh temannya tadi dalam segala hal apapun yang menyangkut dalam memulai usaha pembuatan pabrik tersebut. Awal mula dalam merintis sebuah usaha, pasti ada saja masalah dan hambatan yang dialami oleh semua pelaku usaha. Pada awal merintis usaha pabrik tahu ini, Cory juga mendapatkan banyak berbagai masalah. Seperti harga kacang kedelai naik turun mengikuti siklus dolar. Bukan hanya itu saja, terkadang kacang kedelai susah didapat. Pokoknya, masih banyak kesulitan lain yang dialami oleh Cory. Hasil berapa kilo kacang yang kami untuk memproduksi tahu sekitar 200-300 kilogram kacang kedelai yang kami produksi. Kacang kedelai yang kami keluarkan untuk memproduksi tahu per hari sekitar kurang lebih 200-300 kilogram. Lalu kalau dikalikan setiap harinya 7 hari itu butuh sekitar 14.000 kilogram. Lalu bisa untuk 1 bulannya kita kira kurang lebih butuh 60.000 kilogram kacang kedelai. Kendala-kendala yang sering kami temui adalah pada saat harga dolar naik. Sehingga kalau harga dolar naik, harga kacang pun akan ikut naik. Lalu nanti menyebabkan harga kacang naik, keuntungan kami berkurang. Selain itu juga kami mencari kacang untuk produksi kami juga agak sulit. Wah, kalian sudah dengar sendiri kan informasi sampai apa saja hambatan yang dihadapi oleh Cory dalam menjalani usahanya tersebut. Dan sekarang, Yuk Cari Tahu akan mengajak kalian pemirsa di rumah untuk mengetahui lebih dalam lagi proses pembuatan tahu yang dipasarkan oleh para produsen. Pertama, pilih kedelai yang bersih dan besar ukurannya. Kemudian, cuci sampai bersih. Lalu, rendam kedelai dalam air bersih. Usahakan seluruh kedelai tenggelam. Dalam proses perendaman ini, kedelai akan mengembang. Setelah itu, kedelai kemudian direbus hingga mendidih. Sari pati kedelai yang sudah matang, kemudian diberi benzoat dan air garam, lalu diaduk. Selanjutnya, air kedelai dikeluarkan, dan selama 1/4 jam, air kedelai disaring, lalu didiamkan sekitar 15 menit. Setelah didiamkan, lalu dicetak dengan dibungkus tangan. Dan dicetak untuk menjadi tahu sutra. Bagaimana pemirsa di rumah? Sudah banyak tahu kan informasi tentang bagaimana proses pembuatan tahu dari awal hingga akhir? Nah, di segmen terakhir nanti, Yuk Cari Tahu akan memberikan informasi unik dalam proses pemasaran pabrik tahu. Penasaran kan? Makanya, tetap bersama kami di Yuk Cari Tahu. Oh iya pemirsa, ada hal yang unik dalam produksi si tahu ini loh. Mungkin dalam hal ini, pemirsa di rumah banyak yang belum mengetahui.
Ternyata, dalam proses pembuatan tahu tidak ada campur tangan dari para pegawai pabrik di dalamnya. Yang mengerjakan atau membuat olahan tahu ini hingga siap dipasarkan adalah para penjual tahu itu sendiri. Jadi dalam bisnis tahu ini, Kori dan pabrik tahu lainnya ternyata hanya menyediakan tempat, peralatan, dan kacang kedelainya saja. Untuk mekanisme pemasaran konsumennya, kami tidak mempunyai cara tersendiri karena pedagang tahu sendiri yang sudah memiliki pasar dan konsumen. Jadi kami hanya menyiapkan kacang kedelai dan tempat dan juga alat-alat. Jadi kacang kedelai dibeli oleh tukang tahu dari kami, lalu nanti kacang kedelainya tersebut diolah sehingga sampai menjadi bubur kacang kedelai. Lalu nanti setelah menjadi bubur kacang kedelai nanti tukang tahu sendiri yang akan memproses sampai menjadi tahu. Oh iya pemirsa, yuk cari tahu. Dari tadi kita sudah membahas tuntas semuanya ya. Mulai dari ide awal pembuatan pabrik tahu, proses pembuatan tahu, hingga bagaimana cara pemasarannya ke konsumen, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Kori tadi. Nah, kali ini, yuk kita cari tahu juga bagaimana opini dari masyarakat tentang makanan yang kaya akan gizi dan protein ini. Yuk kita cari tahu. Tiga tahun ya. Udah hampir 4 tahun. Karena ya itu omset keluarga juga. Itu apa emang itunya di gorengan? Ya, daripada nganggur ya kan, setiap ada aja juga dikerjain. Banyak sih. Ada orang kantor, terus bengkel. Langganan mah banyak, dari anak kecil sampai emak-emak juga banyak, ibu bapak. Sih lebih banyak sih anak kecil kalau yang beli. Ya anak-anak sekolah, SD, SMP kayak gitu. Ya banyak juga, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Omsetnya kalau ini nggak pasti masalahnya. Kalau emang lagi istilahnya lagi hoki ya sehari bisa sampai 300.000. Terus kalau sehari habisnya 300 aja. Seluruhnya ada 1.200.000. Enggak sih, nggak tiap hari habis. Kadang-kadang bawa 17 plastik. Kita kan ada plastiknya, satu plastik itu isinya 50. Nah, kita kadang bawa 17, kalau kita bawa 15. Terkadang suka ada sisa 4 kantong, 5 kantong kayak gitu. Ya alhamdulillah habis ya Pak. Suka banget karena dari kacang kedelai banyak proteinnya lah. Enak aja, satu banyak mengandung nabatinya daripada hewaninya, bagus buat kesehatan. Protein sama karbohidrat. Karbohidrat itu mah udah pastinya. Tahu cokin Cina. Kalau saya lebih cenderung makan ke tahu susu. Sekarang kan ada macam-macam tahu, tapi ada lagi yang baru itu tahu susu. Nah, jadi itu dia tadi pendapat dari masyarakat, pedagang tahu, dan penikmat tahu. Dan sekarang, Kak Kori akan memberikan kesan dan pesan untuk kalian yang ingin berwirausaha sejak dini. Lebih menyenangkan memiliki usaha sendiri ya, apapun usahanya dibandingkan kita menjadi karyawan. Karena kita fleksibel waktu, lalu kita juga bisa membantu banyak orang, membantu banyak keluarga juga, untuk diri kita sendiri juga lebih banyak waktu untuk keluarga kita sendiri. Untuk anak-anak muda, pesan saya jangan takut untuk memulai usaha dari sekarang. Karena mumpung kalian masih muda, waktu kalian masih banyak. Jadi kalau kalian jatuh, kalian fail,
kalian bisa mencoba lagi sampai kalian sukses. Tidak, kalau nanti kalian menunggu sampai nanti saja, kalau sudah umur sekian atau kalau sudah pensiun, nanti waktu kalian tambah sedikit untuk menuju kesuksesan. Itu saja pesan saya. Nah, itu tadi pemirsa, ulasan mengenai pengusaha muda yang berani mengambil langkah cepat untuk berwirausaha. Semoga dapat memotivasi kalian-kalian di sana untuk berani memulai usaha sejak dini. Dan semoga saja di episode nanti kalianlah yang menjadi narasumber kami. Akhir kata, saya Fadila. Sampai jumpa di episode Yuk Cari Tahu minggu depan. Bye!